Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai benchmarking dalam sistem manajemen mutu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Prayoga. Perkenalkan, nama saya Nazwa Dulanda. Perkenalkan, nama saya Anis Hafsah. Baik, tidak usah berlama-lama. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang benchmarking. Dalam era globalisasi, persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat, meningkatkan kualitas, dan menjaga daya saing. Salah satu cara yang efektif adalah dengan benchmarking, yaitu proses sistematis untuk membandingkan kinerja produk atau layanan dengan organisasi lain yang dianggap menjadi praktik terbaik. Benchmarking bukan hanya meniru, tapi mengadaptasi strategi agar sesuai dengan kondisi perusahaan. Dengan cara ini, organisasi dapat memperkuat kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu benchmarking? Benchmarking ini dalam sistem manajemen mutu itu adalah proses membandingkan produk, layanan, atau prosedur organisasi dengan standar terbaik yang ada. Tujuannya itu apa? Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan. Teman-teman penting membedakan benchmark dengan benchmarking. Benchmark ini standar atau tolak ukur, sedangkan benchmarking itu adalah aktivitas membandingkan dan mengukur melalui proses tertentu. Menurut para ahli, benchmarking bukan sekedar meniru pesaing. Hal ini adalah proses yang sistematis, berkelanjutan, dan sah secara hukum. Bahkan sering dilakukan lewat kerjasama antar organisasi untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Dalam praktiknya, benchmarking ini membantu perusahaan menilai strategi, produk, atau program, lalu memperbaikinya agar setara, bahkan melampaui standar terbaik. Karena itu, benchmarking ini menjadi alat penting dalam penerapan total quality management atau biasa disebut dengan TQM. Bagaimana cara melaksanakannya? Bisa dilakukan langsung oleh perusahaan menggunakan jasa konsultan atau melalui program benchmarking dari pihak lain. Di tingkat lokal, pelaku usaha mikro dan industri itu kreatif pun bisa memanfaatkannya. Misalnya itu dengan cara belajar dari strategi kemasan, branding, hingga pemasaran produk unggul daerah agar mampu bersaing di pasar global tanpa kehilangan ciri khas lokal. Intinya, benchmarking ini bukan hanya melihat apa yang dimiliki pesaing, tapi bagaimana kita bisa belajar, beradaptasi, dan menjadi lebih unggul. Jenis-jenis benchmarking. Ada 4 jenis utama benchmarking. Yang pertama, internal benchmarking, yaitu membandingkan antar unit dalam suatu perusahaan. Yang kedua, competitive benchmarking, yaitu membandingkan dengan pesaing langsung. Yang ketiga, functional benchmarking, yaitu membandingkan dengan perusahaan di industri berbeda. Dan yang terakhir, yang keempat, generic benchmarking, yaitu membandingkan fungsi atau proses yang sama lintas industri. Prinsip-prinsip benchmarking. Yang pertama itu fokus pada proses, bukan hanya hasil. Kita tidak sekedar melihat angka keuntungan, tetapi mencari tahu bagaimana cara sebuah perusahaan bisa mencapainya. Yang kedua, belajar dari yang terbaik. Carilah organisasi yang memang menjadi panutan di bidangnya, karena dari mereka lah kita bisa menemukan praktik-praktik unggul. Yang ketiga, relevansi. Perbandingan harus dilakukan secara sepadan. Misalnya, perusahaan retail membandingkan sistem distribusinya dengan retail lain, bukan dengan industri berbeda yang tidak terkait. Yang keempat, objektivitas. Benchmarking harus berdasarkan data dan fakta yang nyata, bukan sekedar asumsi atau opini. Yang kelima, adaptasi bukan sekedar adopsi. Apa yang berhasil di satu tempat belum tentu cocok diterapkan mentah-mentah di tempat lain. Maka kita perlu menyesuaikan dengan kondisi organisasi kita sendiri. Yang keenam, etika dan profesionalisme. Data dan informasi diperoleh harus dijaga kerahasiaannya, serta dilakukan dengan izin dan cara yang benar. Dan terakhir, prinsip yang paling penting, orientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Benchmarking bukanlah kegiatan sekali saja, tapi sebuah siklus pembelajaran untuk terus berkembang dan berinovasi. Kenapa benchmarking itu penting? Ya, karena benchmarking itu penting karena manfaatnya itu banyak. Yang pertama itu menunjukkan gap atau jarak performa kita dibandingkan standar terbaik. Yang kedua itu membantu menemukan cara kerja yang lebih efisien. Yang ketiga itu menjadi sumber ide yang inovasi baru. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, menjadi dasar pengambilan keputusan yang strategis. Jadi, benchmarking itu seperti kaca pembesar yang membuat perusahaan lebih sadar posisi mereka sebenarnya itu apa. Tahap-tahap benchmarking terdiri dari 6. Yang pertama, perencanaan, pengumpulan data, analisis data, integrasi, implementasi, dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Adapun kunci keberhasilan benchmarking antara lain yaitu analisis kompetitif, pemantauan performance, perbaikan berkelanjutan, perencanaan sasaran jelas, dan keterlibatan karyawan. Namun, ada juga hambatan seperti keterbatasan data, perbedaan budaya organisasi, dan registrasi internal, biaya dan waktu yang besar. Teori yang terkait dengan benchmarking ini didukung oleh beberapa teori, diantara yang pertama performance management theory, yaitu pengukuran kinerja berkelanjutan. Yang kedua ada organizational learning theory, yaitu pembelajaran dari organisasi lain. Yang ketiga itu ada total quality management atau TQM, yaitu perbaikan mutu terus menerus. Yang keempat ada competitive advantage theory, yaitu memahami praktik pesaing untuk unggul. Yang kelima ada open system theory, yaitu organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Studi kasus pertama itu datang dari industri buku pada tahun 2021, sebuah perusahaan buku yang ikut program proper membandingkan pengelolaan lingkungan dengan 17 perusahaan sejenis, baik nasional maupun internasional. Penilaian mencakup sebuah aspek utama, mulai dari energi, emisi, limbah, hingga keanekaragaman hayati. Hasilnya perusahaan unggul di beberapa aspek, tetapi masih lemah dalam pengelolaan vegetasi. Melalui benchmarking ini, manajemen bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan, lalu menetapkan target perbaikan agar mampu bersaing di tingkat global. Ada studi kasus yang kedua, berasal dari sektor properti Bursa Efek Indonesia. Penelitian tahun 2022 membandingkan kinerja keuangan 40 perusahaan sebelum dan saat setelah terjadinya pandemi COVID-19 menggunakan metode EFA dan MFA. Hasilnya, pandemi menyebabkan penurunan tajam, EFA menandakan melemahnya kemampuan menciptakan nilai tambah, sementara MFA relatif stabil di tengah krisis. Benchmarking ini membantu perusahaan melihat posisi keuangannya, memahami daya tahannya, dan merumuskan strategi agar tetap bertahan di masa ketidakpastian. Jadi kesimpulannya, benchmarking adalah proses sistematis untuk membandingkan produk, layanan maupun proses bisnis dengan standar terbaik. Tujuannya bukan hanya meniru, tetapi belajar, beradaptasi, dan mengembangkan strategi sesuai kebutuhan organisasi. Dengan benchmarking, perusahaan bisa yang pertama itu mengidentifikasi kesenjangan kinerja, meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan memperkuat kepuasan pelanggan. Benchmarking juga mendukung penerapan total quality management karena menekankan perbaikan berkelanjutan dengan membandingkan kinerja internal dan standar eksternal yang lebih tinggi. Perusahaan terdorong untuk konsisten memperbaiki mutu hingga mencapai level world class. Artinya, benchmarking bukan hanya teknik manajemen, melainkan juga strategi pembelajaran dan inovatif. Di era globalisasi, perusahaan yang konsisten menerapkannya akan lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik secara nasional maupun internasional. Jalan-jalan ke Kota Medan. Jangan lupa membeli durian. Sekian presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dari kelompok 7 kami